Bagi dunia, dia adalah monster yang paling brutal dan mengerikan di dalam sejarah modern. Jutaan orang Yahudi mati secara tragis di kamp-kamp konsentrasi karena perintahnya. Dan Eropa jatuh ke dalam salah satu periode paling gelap di dalam sejarah, Perang Dunia Kedua. Tetapi bagi seorang gadis dari Munich, ia hanyalah seorang manusia yang patut untuk dicintai, bahkan dicintai sampai mati. Saat kekuasaan telah runtuh dan orang-orang terdekat sang diktator meninggalkannya, di sebuah bunker yang gelap, gadis ini memilih bertahan, lalu membuat satu pilihan: mati bersama sang Führer dengan menenggak racun bersama dia. Untuk benar-benar memahami mengapa Eva Braun tetap bertahan di sisi Adolf Hitler hingga akhir hidupnya, kita tidak bisa memulai dari momen terakhir di bunker Berlin. Kita harus kembali jauh ke belakang, ke sebuah titik di mana segala sesuatu masih tampak sederhana, bahkan nyaris tidak berarti dalam skala sejarah. Di sebuah studio foto milik Heinrich Hoffmann, fotografer pribadi Adolf Hitler, seorang gadis muda berusia 17 tahun bekerja sebagai asisten. Hidupnya tidak luar biasa. Ia bukan tokoh penting, bukan berasal dari lingkungan kekuasaan, dan tidak memiliki arah yang jelas selain menjalani hari-hari seperti remaja lain pada zamannya. Lalu ia bertemu dengan seorang pria, jauh lebih tua darinya, berusia 40 tahun, penuh kendali, dan memiliki daya tarik yang tidak mudah dijelaskan, bukan hanya dari kata-kata, tetapi dari cara ia memenuhi ruangan di sekitarnya. Pada saat itu, pria ini belum menjadi simbol kehancuran dunia. Ia hanyalah seorang figur politik yang sedang naik daun. Tidak ada perang besar. Tidak ada bayangan tragedi global. Tidak ada tanda bahwa hubungan ini akan berujung pada salah satu akhir paling tragis dalam sejarah manusia. Yang ada hanyalah sebuah awal. Dan seperti banyak awal lainnya dalam kehidupan manusia, ia tampak kecil, biasa dan tidak berbahaya. Namun, justru di sanalah segala sesuatunya mulai terbentuk. Hubungan antara Eva dan Hitler tidak berkembang seperti hubungan pada umumnya. Tidak ada kejelasan, tidak ada pengakuan terbuka, tidak ada struktur yang memberikan rasa aman. Yang ada hanyalah pola yang tidak seimbang, perhatian yang datang tiba-tiba, lalu menghilang tanpa penjelasan, pertemuan yang singkat, diikuti oleh jarak yang panjang, kehadiran yang terasa intens namun tidak pernah benar-benar bisa dimiliki sepenuhnya. Dalam kondisi seperti ini, sesuatu yang sangat manusiawi mulai terjadi. Ketika kepastian tidak ada, maka yang tumbuh bukanlah ketenangan, melainkan pencarian. Eva tidak hanya menunggu, ia mulai membutuhkan. Perhatian yang sesekali itu menjadi semakin berarti, justru karena jarangnya ia datang. Setiap momen bersama terasa seperti sesuatu yang harus dipertahankan. Setiap jarak terasa seperti kehilangan yang nyata. Dan tanpa disadari, kebutuhan itu berubah menjadi ketergantungan emosional. Pada tahun 1932, ketika jarak itu menjadi semakin besar, Eva melakukan percobaan bunuh diri pertamanya. Ia selamat, namun peristiwa ini bukan sekedar tragedi pribadi. Ini adalah titik di mana hubungan ini memperlihatkan bentuk aslinya, bahwa bagi Eva, kehilangan Hitler bukan hanya kehilangan seseorang, tetapi kehilangan pusat dari hidupnya. Percobaan bunuh diri kedua pada tahun 1935 memperkuat pola ini, dan setelah itu Hitler mulai memberi ruang lebih besar dalam hidupnya, namun ruang itu tetap berada dalam kendali, bukan dalam kesetaraan. Ketika Hitler menjadi pemimpin Jerman, dunia melihat kekuasaan yang semakin besar. Namun dalam dunia pribadi Eva tidak banyak yang berubah. Ia tetap tidak terlihat, tetap tidak diakui secara publik, tetap berada di balik bayangan. Ia hadir dalam kehidupan Hitler, tetapi tidak pernah menjadi bagian dari citra yang diperlihatkan kepada dunia. Dan justru dalam posisi seperti itu, keterikatannya menjadi semakin kuat. Karena satu-satunya tempat di mana ia benar-benar ada adalah di ruang privat tersebut. Tanpa ruang lain untuk berdiri, identitasnya perlahan mulai menyatu dengan hubungan itu sendiri.